selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya? Oke, saya cek dulu. Ada satu orang yang nggak masuk. Nur Yasin, kemana? Ada yang ke rumahnya? Ada? Kemana? Oh, di Kencong rumahnya. Oh, mungkin sakit ya. Nanti coba pindah ke sini. Cuma Nur Yasin saja yang tidak hadir. Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari di minggu sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Tentang sel. Tentang sel. Berarti untuk pertemuan hari ini, nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa itu? Tempe. Siapa yang suaranya pakai tempe tadi? Dadah. Kira-kira bahan dasar dari tempe apa? Kedelai. Hanya kedelai saja? Ya. Apa lagi? Ragi. Dari? Ragi. Apa lagi? Air. Air. Dikasih air? Oke, jadi bahan dasar dari tempe satu kedelai, yang kedua Ragi. kira-kira ragi itu ada dari apa? Dari? Hah? Dari bakteri? Ayo, jawab dari bakteri. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi jawaban yang lain? Apakah ragi dari bakteri? Tidak tahu. Oke. Kira-kira kalau memang dari bakteri, ada nggak bakteri di tempe itu? Ada. Kalian kalau melihat tempe, pernah nggak melihat putih-putihnya itu apa? Jamur. Jamur? Tadi bilang bakteri, sekarang bilang jamur. Jamur. Oke, putih-putihnya kalian tadi bilang jamur. Kalau kita ambil putih-putihnya yang tadi, kemudian kita amati di mikroskop, maka pengamatan mikroskop akan muncul seperti ini. Nah, pengamatan secara mikroskopis. Jadi ada benang-benangnya, ada spora niohor, ada spora nio. Jadi bahan dasar dari tempe itu bukan bakteri, nak. Yang pertama kedelai, yang kedua raginya dari jamur. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang jamur. Hari ini capaian pembelajarannya nanti kalian akan mampu menyebutkan ciri-ciri dari jamur. Kemudian mencontohkan macam-macam bentuk jamur. Setelah itu menggambarkan struktur jamur, kemudian membandingkan kelompok jamur berdasarkan ciri-cirinya. Nanti kalian juga akan menyajikan bagan klasifikasi jamur berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran tentang jamur, saya ingin sekali mengetahui pengetahuan awal kalian tentang jamur. Jadi ayo kita kerjakan pretest, waktunya hanya 7 menit. Antara gambar roti dengan gambar jamur yang ada di pohon, apa bedanya? Bentuknya, bentuk apanya yang beda? Bentuk rotinya atau bentuk pohonnya atau bentuk jamurnya? Bentuk jamur. Bagaimana dengan yang ini jamurnya? Warnanya. Kenapa yang satunya ungu, yang satunya putih? Ini kira-kira jamur termasuk tumbuhan atau bukan? Yakin? Jamur uniseluler biasanya berukuran mikroskopik, contohnya Saccharomyces.
Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopik dan ada yang makroskopik. Jamur multiseluler yang mikroskopik contohnya Penicillium. Jamur multiseluler yang makroskopik contohnya Polvarella volvacea. Tubuh jamur disusun oleh benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa jamur ada yang bersemi. Jamur adalah organisme eukariotik, memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Karena jamur tidak memiliki klorofil, maka dia bukan tumbuhan. Itu lembar kerja kalian. Silakan kalian diskusikan, kemudian tulis jawabannya di sana. Nanti kalian akan mempresentasikan. Kebanyakan multiseluler. Oke, beberapa uniseluler. Kebanyakan multiseluler. Kemudian beberapa uniseluler. Terus tidak berklorofil. Dinding selnya mengandung kitin dan fluoran. bukan. Terus bersifat Heterotrof. bersifat heterotrof. Jawabannya ada jawaban lain? Hidup di tempat yang lembab. Oke, jamur hidup di tempat yang lembab. Ada lagi? Nah, sudah. Ada lagi tambahan? Ya, silakan. Ini ada yang uniseluler dan ada juga Oh, tadi ada yang multiseluler. Ya, ada yang multiseluler. Sudah tadi ya. Ada lagi kan? Jawabannya. Kemudian kalau yang bersifat heterotrof, apa itu heterotrof? heterotrof. Ya. Heterotrof adalah bakteri yang bermakanan memperoleh makanan berupa satu kali lingkungan karena tidak dapat hidup sendiri saat dengan lingkungannya. Oke, jadi jamur bersifat heterotrof artinya dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Yang mana lu? Ciri-ciri hifa. Tidak bersekat. Yang mana yang tidak bersekat? Yang zigomo ya apa? Biocota. Apa? Yang pertama itu Bu. Ya, apa bacaannya? Nggak tahu. Zigombiota. Nah, terakhir. Bagan klasifikasi jamur. Siapa yang bisa? Kelompok 4. Jamur di kota ada dua hifa. Hifa yang satunya tak berserat dan yang satu hifa berserat. Berserat, Nak. Iya, hifa berserat. Oh, bersekat. Hifa bersekat ada pengembang biakan. Yang satu ada pengembang biakan generatif, tidak ada pengembang biakan generatif. Oke. Kemudian Ada perkembang biakan generatif ada dua bentuk. Yang satu membentuk askus, yang dua membentuk mosidium. basidium. Membentuk askus ada Oscombiocota, contoh seperti Aspergillus. Nah, Yang membentuk Basidiomycota, contoh seperti Polvarella. Polvarella.
Ketiga, perkembangan generatif membentuk Cornida deuteromycota. Contoh seperti Monilia. Hifa tak berserat membentuk Sporadium zygomicota. Contoh seperti Physophus. Oke, terima kasih. Lengkap sekali untuk kelompok 4. Cuma ada penamaan yang kurang tepat ya. Kayak tadi Conidia. Itu mungkin salah tulis namanya. Enggak, Bu. Gimana? Kurang paham sama tulisan. Oh iya, kurang jelas, kurang paham sama tulisannya. Tadi di sini ada Conidia. Jadi jamur tadi kelompok 4 menjelaskan dibedakan jadi 2, ada yang tak bersekat, ada yang bersekat ya. Tadi sudah benar. Kemudian yang satunya ada perkembangbiakan generatif. Yang membentuk ascus adalah Ascomycota, yang membentuk Basidium adalah Basidiomycota. Benar sekali. Kemudian jika ada perkembangbiakan generatif, mereka membentuk Conidia. Nah ini ada tulisan dulu. Maksudnya ini tulisan dulu ini nah. Dulu Monilia ini masuk dalam Deuteromycota karena para peneliti tidak menemukan adanya alat perkembangbiakan generatif. Tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, Monilia ternyata memiliki alat perkembangbiakan generatif. Jawabannya di bawahnya. Oke. Untuk bahan ajarnya bisa kalian ambil? Bulan yang pertama apa kira-kira? Kenapa? Mengetahui ciri-ciri jamur. Apa saja ciri-ciri jamur? Bukan temanmu? Kebanyakan multiseluler, Uniseluler. beberapa uniseluler, Berapa uniseluler? tidak berklorofil, Tidak berklorofil. tidak uniseluler terlalu kecil dan bukan. Oke, bitin misalnya mengandung dinding sel mengandung bitin dan glukan. Bersifat heterotrof. Hidup di tempat lembab, bersifat heterotrof. Kemudian struktur jamur. Tubuh jamur tersusun dari hifa membentuk miselium. Miselium membentuk Tubuh buah. tubuh buah. Kemudian jamur dikelompokkan jadi 4. Apa saja? Ascomycota. Terus Ascomycota. Deuteromycota. Bahan ajar. Di bahan ajar itu di halaman terakhir ada tes formatif. Silakan kalian kerjakan tes formatif, cukup abjadnya saja, dikerjakan di bahan ajar juga tidak apa-apa. Kalian bisa lakukan di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang reproduksi dan peranan jamur. Mulai. Doa selesai. Diri semua.